Saya ingin mengundang yang tadi ada berdua foto di pelaminan, boleh nggak? Iyo. Oke, tepuk tangan untuk Ami. Hak papanya. Halo. Halo sayang. Hey, Halo Ata, tante, second Ata please. udah umur berapa? Kok gitu cuman? Masa gitu guys? Oke, silakan. Nggak boleh gitu kakak. Ini saya sekarang fokusnya berarti ke Ami ya. Aduh. Berapa boleh, tahun boleh. sudah Apa nih menikah? menikah? 5 ya. 5. Alhamdulillah. Masih seumur jagung. Alhamdulillah. Oh, tapi oleh-olehnya udah 2 ya. Alhamdulillah sudah sepasang. Ketemunya dulu gimana sih Ami? Gitu. Jadi memang waktu aku pulang dari sekolah dari luar, Bapak ngajak ngajak, ayo nonton Olimpiade gitu, karena waktu itu Bapak sedang menjabat sebagai ketua Di? KONI di Athena. Di Athena. Oke. Pertama aku ngeliat dia dikenalin kan, ini yang paling jago nih Taufik Hidayat gitu kan. So aku gini, kok orangnya mukanya sombong gitu sih gitu. Terus akhirnya dikenalin, ya udah akhirnya aku nggak ada, maksudnya biasa aja lah gitu. Nggak ada sesuatu gitu yang. Masa sih? Oh. Biasa aja sih. Ini gimana sih kok berdua kadep-sina? Ya udah, jadi berawalnya sih dari Athena itu lah. Dari Athena, tapi kan baru kenal begitu aja. Iya, pas mulai lihat kok jago banget mainnya, beneran jago banget. mulai gitu. tuh di situ Ami suka. Enggak sih, belum. Gitu nggak mau ngaku. Enggak, belum sih. Belum. Nah, Masih sebatas ngefans. masih sebatas ngefans. Siapa duluan sih yang ting ting begitu? Siapa dulu nggak mau ngaku. Tapi Ami itu kan yang bagian ini ya apa penggembira gitu Iya, ya. aku tuh Terus boneknya. jatuh. Aduh. Aku ceritanya boneknya lah di sana pada saat aku di Athena tuh itu kan cowok-cowok semua, bapak-bapak semua gitu kan. Jadi papaku ngajarin, pokoknya kamu yang ini ya jadi komando, teriak siapa kita gitu. Nanti mereka nyaut Indonesia gitu ya udah. Ami bagiannya Aku siapa yang kita? bilang, siapa kita gitu. Mungkin dia ngeliatnya gara-gara itu nih cempreng banget sih nih cewek dari mana gitu. Tapi kapan ketika Taufik akhirnya memutuskan untuk yuk pacaran yuk gitu, nembak-nembak gitu dulu gak sih? Saya enggak ya. Enggak? Enggak. Terus Saya apa? enggak pacaran, mungkin dulu deket, akhirnya emang udah jalan gitu kan deket. Jadi kalau orang biasanya diajaknya pacaran dulu gitu ya, nembak jadi pacar. Kalau dia nembak jadi istri sih waktu itu. Oh, Modal langsung gitu ya? Iya, karena udah Dihadapin sendiri orang tua aku. Saya- hadapin aja. Berani mati juga Taufik nih. makanya saya bilang dulu sama orang tua gitu kan, yang sama ibu dulu ya, sama ibu Agum dulu ngomong. Nah di situ ya udah akhirnya ketemu sama yang namanya Pak Agum itu kan. Serem ya? Maksudnya nggak buat saya nggak. Tapi yang membuat Taufik ini, ya sudahlah Pak Agung Gumelar pun dihadapi begitu. Karena niat saya baik gitu, bukan saya niat jahat gitu. Jadi buat saya, selama saya nggak melakukan kesalahan sama beliau, maksudnya nggak ada masalah apa, saya nggak takut, nggak yang apa gitu loh. Jadi saya datang gitu kan, datang akhirnya ngobrol, ada ibu, ada Ami, ada abangnya, ada Pak Agum itu kan. Ngobrol udah panjang lebar dari A sampai Z, udah Dari jam berapa sampai jam berapa? udah panas dingin juga gitu kan. Terus cuman jawaban satu kata, silakan aja, buktiin aja gitu. Yang membuat Ami juga saya menerima Taufik, apa yang membuat Ami yakin? Yang membuat yakin. Apa ya? Karena aku ngelihat dia orangnya dari awal nggak ada tuh romantis gitu, nggak sama sekali. Orangnya emang apa adanya dari awal gitu. Memang dia bilang saya historinya seperti ini, tapi saya punya niatan seperti ini gitu kan. Ya udah aku somehow kayak punya, nggak tahu ya, mungkin namanya jodoh mungkin ya. Jadi aku ngerasanya oh kayak ya yakin aja gitu. Dia soalnya datang apa ada, jadi dia nggak ada tuh yang namanya romantis yang gimana nggak, biasa banget deh. Kejutan-kejutan bunga. Ada sih kayak bunga, nggak ada. Nggak mungkin banget bunga. Nggak mungkin banget ya. Tapi gini loh Ami, Taufik Hidayat ini lihat nih fansnya di sini perempuan-perempuan gitu Ami ya. Alhamdulillah. Oke, nah terus kemudian juga yang mewawancara Taufik itu tidak hanya wartawan sport tapi juga infotainment begitu. Soalnya aku kan pulang dari Amerika kan, jadi nggak terlalu tahu tuh historinya dia seperti apa, yang katanya temperamental, yang katanya playboy lah. Jadi aku melihatnya dia somehow, aku punya keyakinannya oh nih orang baik gitu sebenarnya.
ya mungkin namanya cowok juga ya masih muda, ya sudahlah ya biarkanlah gitu loh dia menikmati gitu. Apalagi dia gitu kan ya maksudnya punya prestasi apa segala macam, mungkin ada rasa penasaran lah gitu, biasa laki-laki. Ya udah, terus aku nggak nyangka juga bahwa dia seterkenal itu. Aduh kayak dodol banget ya. Sebentar, ini si kecil ini ya, yang 2 ini lebih dekat kemana? Deket sih dua-duanya, mungkin Dua-duanya. karena seringnya sama aku kan, karena papanya kan minimal sebulan aja pergi seminggu. Kadang kalau dua turnamen berarti 2 minggu gitu. Memang kan pasti lebih sering intensitasnya sama aku gitu. Cuma Taufik itu orangnya kalau misalnya ada di Jakarta dan dia sedang tidak berlatih dan tidak ada acara, pasti maksimalin sama anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah sih, si kakak sih suka nempel sih sama papanya. Pokoknya dia kalau minta perlindungan pasti ke papanya gitu. Jadi kayak misalnya habis nonton film serem, terus dia gitu, mama atau nggak bisa tidur, papa mana sih? Ya kan ada mama, maunya sama papa gitu pasti gitu. Jadi kalau perlindungan buat dia tuh pasti ke papahnya gitu. Ami, Iya, Taufik ini kan nggak ekspresif begitu ya, emang begitu ya? iya begitulah. Emang begitu? Nggak pernah ya, bicara lebih banyak dong gitu atau apa gitu. Kalau Apa yang- ngobrol nggak, kalau Taufik itu kan kalau dilihat dari luar mungkin dingin gitu ya, Heeh. terus diam. Tapi pada apa namanya, sebenarnya nih ngobrol terus, emang suka cerita gitu, suka ngobrol gitu. Cuma memang kalau dari sisi ekspresifnya beda banget. Sementara aku yang wah gitu, dia begitu aja datar. Makanya kalau nyimpen surprise jago. Hah? Kalau misalnya ada ulang tahun siapa gitu dia pinter, nggak bakal ketahuan deh. Kalau aku kan udah yang gatel pengen ngasih tahu, muka ketahuan lah bohong. Kalau dia nggak, datar, sukses pokoknya kalau surprise buat datang. Oke, ini kedepannya nih, Teh Arena mungkin rencananya mau kemana? Iya, mungkin itu mimpi saya, mimpi keluarga besar saya lah intinya. Selama ini kan saya hidup dari bulu tangkis. Ya bisa jadi sekarang apa yang saya punya, mungkin saya ketemu Ami juga karena gara-gara bulu tangkis, semuanya pokoknya dari bulu tangkis gitu kan. Nah, ya di intinya tadi saya pingin regenerasi itu kan, saya keluar dari pelatnas, saya kepikiran juga gitu kan, maksudnya apa yang saya bisa sumbang sih buat bulu tangkis ini gitu kan, apa yang saya bisa dedikasikan buat bulu tangkis ini. Ya terpikir untuk membangun lapangan inilah gitu kan. Dedikasi saya, cinta saya kepada bulu tangkis gitu kan. Dan ini bukan bisnis buat saya gitu kan. Ini emang benar-benar pure saya dedikasi, yang ada saya buang uang untuk bulu tangkis ini. Saya mengembalikan ya apa yang saya dapat untuk back bulu to the tangkis country. ini gitu kan. Wow. Indonesia akan terus bangga untuk Taufik Hidayat ya. Amin. Baik, sampai di sini saya ingin lebih panjang lagi sebetulnya ngobrol, mengorek lebih banyak tentang Taufik Hidayat, tapi waktu hanya 1 jam saja. Terima kasih Ami Sama-sama. dan Atta. Terima kasih. Terima kasih. Tapi juga terima kasih. Kami kembali pekan depan. Terima kasih, sampai jumpa. Mau foto? Silakan. Days may run on time forever. Those days you want into your heart, and I'll do whatever it takes. Follow through the promise I make. Put it all on the line. What I hope for the last will be mine. If I could read